Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Edgar Christopher Joseph. Saya sekolah di SD Katolik Santo Fransiskus Assisi, Samarinda. Di video kali ini, saya akan mengulas buku yang berjudul Mato, si Pohon Matoa. Penulisnya adalah Watiki Dewa dan ilustratornya adalah Ragagan Dewa. Watiki Dewa adalah penulis buku anak yang sudah menulis lebih dari 160 buku dan beberapa diantaranya bestseller dan mendapatkan penghargaan. Hasil karyanya antara lain Jangan Panik, Jangan Buka Buku Ini, Aku Anak Sehat, dan tentunya Mato, si Pohon Matoa. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra, saya tertarik untuk mengulas buku ini. Kalian penasaran isi bukunya seperti apa? Langsung saja kita mengulas isi buku. Berjudul Mato, si Pohon Matoa. Nah, buku ini akan membawa kita berjalan-jalan sebentar ke daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua. Buku yang ditulis oleh Watiki Dewa ini berawal dari sebuah pohon matoa yang bernama Mato yang tinggal di pegunungan Papua. Mato merasa kesepian dan ia ingin seperti Cesi, si burung cendrawasih yang terbang ke sana kemari. Lalu suatu hari datanglah anak-anak suku Dani dengan membawa benda bulat dan menempelkannya ke tubuh Mato. Mato berteriak agar bulatan itu dilepaskan darinya. Tapi tentu saja anak-anak itu tidak mengerti ucapan Mato. Mato penasaran dan berusaha menggoyang-goyangkan dakannya supaya bulatan itu terjatuh. Tapi gagal. Hingga akhirnya dia pun lelah dan menyerah. Bulatan itu malah jadi semakin besar dan membuat Mato merasa gak nyaman. Yang anehnya lagi, banyak semut-semut yang datang dan tinggal di tubuh Mato. Setiap hari jumlahnya semakin banyak. Mato menggoyang-goyangkan lagi dahannya supaya bulatan itu lepas. Tapi tetap saja gagal. Mato menangis dan membuat bulatan itu terbangun. Bulatan itu lalu menanyakan mengapa Mato menangis. Ternyata bulatan itu bisa berbicara loh teman-teman. Mato juga terkejut dan heran. Loh, kok bulatan itu bisa berbicara ya? Bulatan itu memperkenalkan diri. Namanya Sasa. Sasa ternyata adalah sebuah tanaman yang dikenal dengan tanaman sarang semut. Mato tidak menyangka ternyata bulatan itu adalah tanaman juga. Mereka akhirnya berkenalan dan saling bercerita manfaat masing-masing bagi manusia. Sekarang Mato sudah punya teman untuk ngobrol. Bahkan anak-anak suku Dani sesekali datang untuk melihat Sasa. Mereka senang melihat Sasa tumbuh besar. Akhirnya sekarang Mato pun sudah tidak merasa kesepian lagi. Nah teman-teman, itu tadi cerita dari buku Mato si Pohon Matoa. Bagus banget kan teman-teman? Oh iya teman-teman, biasanya kalau kita ingin membaca buku, yang pertama kita perhatikan pasti covernya. Menurut saya, cover dari buku ini dibuat dengan warna, tulisan, dan gambar yang sangat menarik. Juga menampilkan identitas buku secara lengkap. Gambar cover secara langsung menggambarkan keseluruhan dari tokoh cerita. Untuk penilaian cover,
1 sampai 10, menurut saya nilai yang tepat adalah 10. Isi buku cerita ini mengenalkan salah satu daerah di Indonesia, yaitu Papua, yang ternyata memiliki flora dan fauna yang luar biasa. Misalnya burung cendrawasih, pohon matoa, dan tanaman sarang semut. Dari buku ini, kita juga bisa tahu suku yang tinggal di Papua, yaitu suku Dani. Cerita yang disampaikan dalam buku ini juga dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Watikideo membuat alur cerita yang menarik dan ada pesan moralnya juga loh. Yang intinya kita harus berkenalan dulu dengan teman, baru kita bisa mengenal satu sama lain. Gambar-gambar ilustrasinya juga dibuat oleh Rara Gandewa dengan sangat bagus, yang gak bikin kita jadi bosan melihatnya. Selain pesan moral yang didapat, buku ini juga mengenalkan kita tentang kekayaan alam Indonesia yang tentunya harus kita jaga. Untuk penilaian cerita 1-10, menurut saya nilai yang tepat adalah 10. Nah teman-teman, itu tadi ulasan saya tentang buku Mato, si pohon matoa. Buku ini cocok untuk dibaca oleh anak-anak di Indonesia. Yuk kita kenal Papua lebih dekat dengan membaca buku Mato, si pohon matoa. Terima kasih teman-teman.